manggung. Kalau pengalaman kan ya kita kan yang alami tetap berdua kayak apa. Kalau memang pengalaman manggung ya nggak jadi. Pengalaman manggung tapi ya nggak jadi manggung itu. Karena cuaca itu. Ya itu karena cuaca, karena dibubarke. Ingat nggak di Solo itu? Di Solo itu kan kita main baru berapa lagu dibubarkan. Nah, alasan apa pengalaman, tapi menurut saya nggak cantik lah, cara membubarkannya nggak cantik. Terbukti dengan teman-teman yang nonton itu banyak yang gelo, kecewa, nangis gitu. Terus mereka bahkan tidak menuntut tiketnya balik loh. Yang mereka tuntut mungkin mbok yo gitu loh, ada penjelasan yang logis kenapa ini dibubarkan, atau ya apa segini gentingnya sampai dibubarkan gitu. Aparat itu nggak ada di kurikulum mereka dulu waktu jadi aparat gitu, menjelaskan secara logis dan cantik gitu, nggak ada. Jadi mereka nggak dikasih kurikulum PR. Pokoknya disiplin itu sama dengan keras. Tegas itu sama dengan keras. Itu alasannya apa dulu? Dulu itu alasannya karena kalau tahu jam segini batas waktunya, masa panitia nggak ngerti ya? Kok katanya alasannya kan jam 11 selesai. Kalau tahu jam segini, kenapa band pembukanya tidak dipersingkat? Itu logis toh. Mereka bayar tiket tuh buat nonton Leto. Iya ya. Kalau masalah itu selalu molor ya, Mas. Selalu molor, aku ya heran. Apalagi toh yang pengalaman urusan sama cuaca toh. Wah, iya banyak sekali toh. Yang di Kendal itu yang hancur parah, butuh itu sampai saya ingat kok. Terus kita pinjam hair dryer. Hair dryer. Aku bukai efek siji gitar tak bukai kita hair dryer. Yang saya nesu tenan itu ya, yang agak nggak terima itu. Iki mungkin urusannya pawang hujan we. Di Semarang di Simpang 5, kaki 5. Di Simpang 5 itu kan ada acaranya Indosiar itu, dangdutan zaman waktu itu tuh lagi rame-ramenya Trio Macan. Oke. Sambil lihat kan lihat TV saya tuh. Lihat TV di hotel itu. Trio Macan lagi naik rijing itu, salah satu personilnya. Bajingan ning ngono kuwi garing ring, ora udan sama duncal kayak ngulon we. Kadang curigane. Jadi kamu mencurigai pawang hujannya pindah. Pawang hujan iki nganggo pawang hujan ra tuh, aku tanya panitianya tuh IO-nya apa, Bun? Sik to pawang hujan itu menurutmu real enggak? Angel ya, tapi iya aku nggak bisa membuktikan secara otentik tuh ya. Ya nggak usah membuktikan. Aku lihatnya kita nggak bertugas membuktikan. Lah ya. Opinimu wae, pawang hujan. Klenik ya pasti. Tapi kadang-kadang klenik itu hanya bahasa kita karena kita tidak tahu. Karena kita nggak ngerti mekanisme logisnya. Iya. Jadi kita bilang klenik. Seperti saya kalau ngonek ke teman saya yang wong IT itu, ada tuh teman saya anak IT, coding itu saya ngonek gini klenik. Podo. Itu aku kalau diajak ngomong sama Pak Penyo aku ya nggak tahu aku. Toh kamu tahu nggak SNM itu harus pakai IS kayak gitu. Klenik. Saya sering ngomong klenik. Jadi klenik itu idiom kalau bagi saya idiom ketidaktahuan. Sing magic button. Bagi saya magic button jin pokoknya jin, ono jine mesti. Jadi IT itu bagi saya ya ono jine. Kok iso kowe ngene jelaske ngene. Was kowe klenik. Sudah jelas itu ilmiah. Gestur mereka kan pakai kayak ada acara. Jadi tolong dihindari bahwa ngomong pawang hujan itu klenik. Opinimu. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Berarti iki duduk klenik karena kowe ora ngerti wae. Ora ngerti aku. Iya, karena saya tidak tahu aja terus kita ngomong. Mereka punya laku yang gimana kayak gitu, pakai spiritual apa tuh namanya, prosesi. Ada yang kayak gayanya kayak manah langit gitu. Itu kan mesti ada ilmunya toh. Ada ilmunya sampai dia punya koneksi kuat. Toh. Taruh sing bau reksos itu misalnya ngenyang nawar, wah Mbah mbok ya hujannya nanti dulu Leto mau main. Yo jam-jam 10 lah boleh lah. Gitu. Sementara ya pindah dulu kemana. Itu kan berarti kan dia dikenal dan punya hubungan baik dengan dewanya hujan setempat. Ya toh asik toh Mas. Nah, ya toh. Hujan kuwi kan ada yang ngatur ya Mas. Ana sing ngatur Gusti Allah. Gusti Allah toh. Gusti Allah.
Oh berarti dek ini ngeling karo Gusti Allah ki friend banget apa piye? Ya mungkin konco TK-ne mungkin. Hah? Ya enggak tahu. Gimana itu? Kalau saya sih yakin ya. Kalau minta pertolongan. Setiap materi, setiap kejadian, setiap peristiwa neng donya iki ndak ada yang luput dari Gusti Allah. Dari monitoring Gusti Allah. Okay. Ning kan ya Gusti Allah slow banget to. Nah, iya. Nek ngurusi udane debit hujan ning Jogja ning kecamatan iki dina iki semene meter kubik. Jam semene kan ya slow banget to Gusti Allah. Dek kan ya mesti ngutus to. Lele malaikat ini. Kowe tak tugasi ngurusi udan. Khusus kecamatan Kasihan. Si pawang hujan kuwi berarti wis KSC wis MOU sik karo kuwi, karo malaikat-malaikat kuwi. Ya mungkin ya ini opiniku gitu. Iya. Opiniku setiap materi atau setiap peristiwa kuwi atau setiap benda yang kita anggap sakral, kita anggap klenik itu tadi, itu sebenarnya istilah sampean itu yang bau reksa. Yang bau reksa itu sebenarnya kan ya staff-staffnya yo. Aku ya ya, tapi mungkin saja itu staff-staffnya Gusti Allah toh. Karena Gusti Allah yo mikir sing abot-abot lah. Dan itu bisa dinyang itu. Ya, Itu bisa dinyang. Ya mungkin ada celah hubungan yang bisa dijalin antara donya fana dengan donya non fana. Ada komunikasi yang kita nggak ngerti karena kita nggak mendalami. Ning mungkin ada. Kalau tidak, ngopo ono merti desa. Ngopo ono nek panen terus nggawe berkat sebelum tandur kita kayak buat ya toh. Kalau ning desa di tempat mbahku itu sebelum tandur kita nggawe sajen. Nah kan mestinya itu saya melihatnya itu perayaan ya Mas. Saya melihatnya itu histeria kecintaan, histeria ke rasa syukur. Ya. Iya, laku syukur. Syukur Ya. kan orang mung cangkeman. Syukur kepada siapa? Rabbil ngalamin. Bersyukur karena Ya karena aku dikai panen. sing ngeki panen sapa? Gusti Allah. Lah ya Gusti Allah. Nek ngono mbok cukup itu wong Gusti Allah wong ora repot. Lah iya. Ora kaya kiai-kiai saiki Ini kok sing ya ngrepoti kae. Nganggo kae. Lah iya wong Gusti Allah cukup kowe pokoke syukur karo aku. Carane piye? Paling gampang alhamdulillah. Alhamdulillah. 6 loro amal sing akeh. Atau kowe uripmu manfaat dienggo wong liya. Wis kuwi bentuk syukurmu. Aliane kuwi bonus. Kok kita kok repot dadak gawe sajen. Ya saja. Dadak mbeleh ndas kebo, dadak ngopo? Kuwi piye Mas Robi? Ah ya enggak tahu. Itu Tapi saya tanya. arep mlebu ki mau lho, apik kuwi bahwa ada laku syukur. Laku syukur dalam bentuk berbeda. Orang mung cangkem to. Orang main Kan cangkem. ono laku. Nganggo effort lah. Nganggo Pakai effort. pakai sajen. Kan ono sajian kuwi mau. Sajian. Sajian rak yo tradisi lawas to. Lah Kain dan Habil jare ben ki yo nyajeni to. Nyajen. Kayak persembahan yo to, persembahan yo. Ya. Sajian ki persembahan to. Ya. Ini juga ngerti kita sama-sama. Iya, Ini rembukan sama kita. ini rembukan. Nol putul, Ini ya, bagus Mas. ini obrolan bagus ini karena kita ngobrol sesuatu yang kita nggak ngerti. Lah kalau ada ngobrol salah satu ngerti kan salah satu narsum. Nah, ya. Mainstream. Podo Sama-sama nggak ngerti ini justru seru ini. melogikakan. Iya. Ya, toh? Gimana Mas? Itu tadi. Apa ya toh? Tekan effort. Kalau saya percaya ya, saya percaya manusia zaman dahulu itu karena belum seramai ini dunia, belum seterang ini dunia, belum ada listrik, terus apa namanya bentuk interaksi sosial juga tidak serumit sekarang. Sekarang ono ibu arisan, ono medsos, ono apa namanya sosialita, Yo. ono politik. Dulu kan tidak. Dulu enggak? Dulu Berarti dulu tuh orangnya fokus-fokus berarti. Oh, dulu itu orangnya fokus-fokus dan mungkin menep ya, aku nggak ngerti bahasanya. Tapi menurutku orang zaman dahulu itu sangat dekat karena nggak ada pilihan dengan alam. Oke. Iya. Ya, orang pilih. Iya benar. Dia mau dekat sama siapa? Lah iya. Wong manusia purba hidup berkelompok. Lah, iya. Ya, ono teori kuwi. Iya. Hidup berkelompok, berburu. Dulu hidup sendiri-sendiri, terus dia ngerti, oh ternyata ono interaksi nek berburu itu harus bersama-sama biar cepat menghasilkan. Oke. Akhirnya mereka berkelompok.
Dari berkelompok itu kan terbentuk interaksi sosial atau Iya. saling mengenal, saling apa, akhirnya membentuk society sing menghasilkan kita butuh rumah, kita tandur wae, ojo nomaden, luwih enak tandur. Jadi budidaya pertanian, gitu-gitu. Mau nggak mau kan mereka bergaulnya sama alam, ya toh? Karena mereka ora iso twitteran karo alam. ya toh? Mereka ora iso viral, ora kebutuhan kuwi. Karo alam. Tapi saya yakin kok alam ya duwe cara komunikasi sendiri. Kuwi ya maksud aku yang mau saya tanyakan. Cara komunikasi itu alam. Tadi yang komunikasi karo alam, setelah itu terus ada fenomena sesaji, persembahan kepada alam, kepada yang bau reksa. Kamu lihat itu enggak film Avatar? Iya. Ya. Ning Avatar itu kan dekat dengan alam. Yang secara fisik ya, secara kita bisa lihat toh. Iya. Alam itu bisa Ngeling, kita ajak komunikasi iya. ngeling dengan itu loh. Ujung rambutnya itu terus wit iso di itu kan bentuk komunikasi walaupun tidak ngomong. Iya. Nah, aku ya yakin walaupun tidak sefrontal Avatar itu, kita sudah membentuk komunikasi dengan alam, entah dengan cara apa. Misalnya semedi. Iya. Uang sakjane semedi itu mencari apa tuh? Ini saya nggak bilang, saya tidak ngomong semedi sebagai ritual satu agama ya, Hindu misalnya atau Buddha atau saya nggak ngerti. Ya. Tapi semedi sebagai bentuk usaha manusia menarik diri dari keramaian ben mendekatkan diri pada Gusti Allah. Kan iso caranya macam-macam, dongo, mencari kedamaian. Semedi iki apa? Fungsinya apa? Nah, menurutku ya itu. Semedi itu satu upaya untuk mendapatkan satu frekuensi sing nyambung dirinya dengan alam dan sing gawe urip yang membuat alam semesta. Ya sama. Akhirnya misalnya mungkin ada di situ kan dia mendapatkan apa? Ya kedamaian toh, Mas. Mendapatkan kedamaian atau gimana toh? Apa gimana? Kesaktian kok. Iso. Mungkin uang akhirnya mendapat satu bonus. Karena semedi itu kan menurut saya ekstrakurikuler ya. Iya. Kebutuhan primer itu kan golek sandang, pangan, ya zaman dulu sampai sekarang kan sandang, pangan, papan, gitu. Nek semedi bergaul, update teknologi, itu kan ekstrakurikuler. Akhirnya dia dapat piagam yang namanya kesaktian, kedamaian, ketenangan batin. Terus dapat bonus dikei HP sing khusus komunikasi karo alam. Ngono-ngono gitu toh. Kita nggak ngerti setelah laku-laku yang dia melakukan laku itu kan gembleng diri jare. Gembleng maksudnya ya mungkin ya kuwi mau golek bonus. Mungkin atau dikei bonus. Selalu ada orang yang pertama ini toh. Selalu ada orang yang pertama akhirnya terus aku mau bar semedi. Ternyata kalau kita mau panen hasilnya bagus itu, ya toh, kita ya harus memberi sesuatu karena tanah di daerah sini ini ada yang punya, ono malaikate. Misalnya aku bayanginnya ngono toh. Wis padha-padha ora ngerti toh. Iya. Aku seneng ya. Ternyata pari-pari, winih-winih pari yang kita tanam itu juga ono malaikate dhewe. Kayak ngomong aku mabengi. Ternyata banyu irigasi saka kali yang kita alirkan ke sawah ini juga ono malaikate dhewe. Iya. Nah, kui konstelasi malaikat-malaikat atau bau reksa itu tadi, itu juga harus nyambung sama kita. Nah, komunikasinya ade paling gampang, ade ora angel-angel kok, ade gawe sajen wae, sajen. Manut aku, kuwi dukune dadi akhire to dekne dukune. Kuwi sirik, mesti ana sing ngomong ngono. Ya angel iki nek ngomong sirik ya. Angel iki nek ngomong sirik iki. Karena sedurunge ana konsep sirik, wis ana sajen sik. Bisa saja toh. Lah itu satu upaya untuk mengenal Gusti Allah ya toh. Mungkin ya. Nah, terus itu sirik apa tidak? Nah, itu kan kemudian. Iki susah toh. Kan terus kemudian. Kenapa disebut sirik? Kita urut aja. Nah iya kan kita kan ngomong praagama kita. Praagama. Ya betul. Itu masyarakat agama. Ya, Akhirnya kalau kira-kira ya mungkin orang-orang di zaman itu
Salat kuwi ya kaya ngono kuwi, mungkin. Sembayang itu mungkin ya seperti itu caranya. Nggawe sajen. Ya kita karena kita tidak hidup di zaman itu dan sebagai manusia modern yang sudah banyak ilmu, seharusnya kita maklum dengan orang-orang prasejarah atau orang-orang kuno. Kok dhek nggawe sajen? Kok nek ngomong apa sajen? Ya maklum pencapaian mereka baru itu baru dapat formulasi-formulasi yang iya. lebih mutakhir ning kono Kanjeng Nabi durung ono gitu kan, mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim ya durung ono. Ya kita ya maklum aja. Atau alamnya memang memaksa model komunikasi interaksi manusia dengan alamnya memang harus kaya ngono kuwi, kaya sajen. Karena mereka melihat keajaiban-keajaiban alam yang memaksa mereka gelisah. Mosok aku nundar-nandur suket tukul terus aku ora nandur, sapiku lemu-lemu. Aku kudu matur nuwun karo sapa iki? Aku harus berterima kasih sama siapa ini? Mereka ya gelisah lho toh. Gelisah untuk berterima kasih kepada siapa? Akhirnya mereka mungkin saja itu ya hanya inisiatif atau hanya improvisasi. Yang penting aku membuat sesuatu lah untuk entah siapa, saya nggak ngerti. Pokoknya yang memberikan rumput ini hijau terus, yang mengalirkan air sungai untuk mengairi sawah saya tanpa henti sepanjang tahun, sing nukul ke pariku nganti panen. Mereka mungkin pikirannya seperti itu. Jadi ya dihormati saja lah gitu. Untuk kita generasi sekarang sing wis ngerti agama gitu atau sing aliran-aliran yo monggo itu dimaknai organisasi sing wis ribet ngene iki ya. Ya silakan itu dimaknai toh. Namun saya jadi kita ndak perlu lah. Berarti orang-orang itu si para pawang hujan itu mungkin ya itu punya metodologi kuno. Betul. Yang dulu itu, dan dia itu masih bisa menggunakan itu sebagai satu sarana komunikasi, iso nyang-nyangan karo. Betul. Mereka mewarisi HP dari leluhurnya itu tadi. Ya itu tadi. Mewarisi. Ki oleh kowe tak HP, sesuk kowe ben iso nelpon malaikat kudan. Nek sewaktu-waktu ono acarae sanggo urip mulih. Ya ora salah toh. Rampung acara brus sering toh kita itu, sering tidak sekali dua kali. Bener-bener setelah kita acara itu brus. Kayak ngono kuwi. Ya kalau ngomong ya itu Mas itu karena rahmat Gusti Allah lah ya Mas. Mesti cangkemmu iso muni ngono kuwi ya karena rahmat Gusti Allah. Kowe iki aja sirik, Mas. Ya saya tuh enggak sirik, cuman ya orang-orang yang punya profesi seperti itu tuh, profesi apapun itu berarti dia mempunyai satu kelebihan daripada kita. Nek kita ra iso ya. Entah pawang hujan, entah tukang parkir, entah segala macam itu dia duwe profesionalisme pekerjaan yang kita ndak punya. Ora demen wong modern terus kita apa-apa ngerti ta toh? Gimana ngomong apa toh kok sampai pawang hujan. Kita konser musim hujan. Ya. Ada fenomena aneh yang saya lihat gitu toh. Betul, lagi soundcheck gitu kan ngerti-ngerti udan sik ora apa santai. Ora Mas. Engko iki bare iki kok anu kok. Nanti kok bengi acara. Ternyata pede betul. Banget iki lho. Wong iki lho. Wah, ambune wangi banget mau apa. Ternyata panitia itu tadi pawang hujannya Mas. Elok tenan. Sampai guyonannya kan kalau kebetulan gagal apa gimana, apa mereka tuh mungkin nggak hire pawang kayak gitu. Atau pawangnya sampai itu pawang ular apa pawang buaya. Kayak acaranya Ubed kalau. Wah, parah bet. Hancur bet. Tenang Mas, ini nanti pawang pitu. Pawang udane pitu Mas. Kok anu Mas, Jawa Timur aku dhewe sing golek. Oh, pawang udane nglumbukke udan ora dipindah. Kleru, ordermu kleru. Pawang udane ngundang udan. Bet. Sekocek nganti rampung acara udan itu. Dua ora ya Allah. Ya enggak menyalahkan ya. Enggak menyalahkan. Saya enggak menyalahkan. Mau ya jenenge menungso itu kadang-kadang sinyalnya mungkin jelek. Nah, iya. Gitu. Malaikatnya mungkin lagi
padu karo bojone, nesu, uga ngurusi udan gitu. Ah luweh lah acaramu terserah. Nah, lagi padu bojoku malah ngopeni acaramu. Kan yo arep ngomong itu bejo-bejan. Ya enggak juga. Enggak juga. Wong mereka sudah melakukan ritual sesuai ilmu mereka. Sajane yo larang gitu. Wedhus pucul apa ayam cemani. Betul. Ya Ngono-ngono kuwi. ya harus kita hormati ya toh. Ini kan sebenarnya tadi hanya karena kita kangen lama nggak konser. Karena pandemi yang entah kapan berakhirnya di Indonesia itu. Kalau saya yakin dunia itu mungkin bisa dengan penanganan yang tepat gitu. Tapi kalau Indonesia saya sanksi Indonesia. Jadi teman-teman semua, ini bukan new normal ya, ini normal ini. Adanya pandemi ini, wong pemerintah murah tenanan gitu. Indonesia apa? Nomor Indonesia 1 juta per hari kemarin itu harusnya masuk rekor muri kalau mau. Rekor kan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Pencapaian. Luar biasa. Lo ini dianggap prestasi sob. Oh. Wes, kita aja. Oke, kita aja. Tetap kuat, tetap sambat. Ya, kita nyanyi. Nyanyi apa? Apa tak? Gampang, kurang banter sidik ya. Gampang. Ya.